Oke, halo, selamat malam, Tasya. Halo, malam Kak. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di malam hari ini dan selamat malam juga untuk Karangga selaku dosen kita. Mungkin langsung aja ya, udah siap? Sudah Kak? Oke. Untuk pertanyaan pertama, sebelumnya perkenalkan diri kamu dan ceritakan juga tentang diri kamu dan alasan juga kamu kenapa pengen menjadi brand ambassador MW ini. Oke, baik. Sebelumnya izin Kak Raisya, Kanayaka, dan juga Karangga. Perkenalkan, nama aku Rasya Anindya Pratama. Sekarang aku menjadi salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Angkatan 2025. Nah, untuk perkenalan terkait diri aku sendiri dan kenapa aku ingin menjadi brand ambassador mahasiswa wirausaha itu sendiri, dikarenakan sebelumnya aku merasa bahwasanya aku memiliki skill dan juga pengalaman yang aku rasa ketika aku nanti menjadi brand ambassador itu dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk UKM mahasiswa wirausaha, karena saya memiliki berbagai pengalaman di bidang soft skill. Sebelumnya di public speaking saya sering menjadi MC di berbagai macam acara, dan juga saya juga lumayan sering berkecimpung di dunia content creating, yang mana saya lumayan sering berbicara di depan kamera. Dan juga selain dari soft skill yang saya tawarkan tersebut, saya juga memiliki hard skill di bidang video editing. Jadi selain saya memiliki pengetahuan dan skill di bidang public speaking dan juga berbicara di depan kamera serta content creating, saya juga berpengalaman sebagai video editor, yang mana saya juga mengetahui seluk-beluk dalam proses pembuatan konten itu tersebut. Nah, dari skill-skill yang saya miliki sekarang, saya rasa saya nantinya dapat memberikan ide, dapat memberikan tenaga, dan juga inovasi jika nantinya saya terpilih sebagai brand ambassador mahasiswa wirausaha itu sendiri. Dan selain dari partisipasi yang nantinya akan saya berikan, saya juga berharap ketika nantinya saya sudah menjadi brand ambassador mahasiswa wirausaha, itu nantinya saya dapat menyerap skill dan juga pengalaman yang akan diberikan ketika nantinya saya sudah menjadi brand ambassador mahasiswa wirausaha. Jadi secara ringkasnya, saya di sini ingin bisa berkontribusi nantinya untuk membangun UKM mahasiswa wirausaha lewat skill dan juga pengalaman yang saya miliki, dan juga nantinya saya harap dengan saya berkontribusi, saya dapat mendapatkan feedback berupa skill dan juga pengalaman yang akan saya dapatkan ketika saya nanti menjadi brand ambassador mahasiswa wirausaha itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, terima kasih untuk jawaban kamu cukup. Mungkin untuk selanjutnya, apa sih kelebihan kamu yang buat kamu ini cocok untuk posisi ini dibandingkan peserta lain? Oke, baik. Seperti yang sudah izin menjawab Kak, seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan tadi, saya memiliki cukup banyak pengalaman di bidang public speaking, yang mana nantinya saya rasa itu dapat mendukung ketika proses pembuatan konten, atau juga di brand ambassador ini kan salah satu tugasnya itu menjadi campaign participation ya Kak. Ketika nanti misalkan brand ambassador ini misalkan mahasiswa wirausaha ini nantinya dibutuhkan calon untuk diundang ke dalam talk show ataupun event, saya rasa nantinya dengan skill yang saya miliki ini di bidang public speaking, saya dapat memberikan kontribusi di skill public speaking yang saya miliki itu Kak. Dan juga selain itu, saya juga cukup berpengalaman di bidang content creating dan juga video editing. Jadi selain saya cukup mengerti di bidang scripting dan juga content creating, saya juga mengerti nantinya bentuk konten jadinya itu seperti apa. Jadi nantinya saya bisa memberikan inovasi-inovasi dan juga ide-ide lewat pengalaman-pengalaman yang sudah saya miliki gitu. Kurang lebih seperti itu Kak. Oke, thank you Rasya untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, mengingat jadwal yang padat, mungkin kamu nyanyi jadwal padat kayak gitu, apakah kamu tuh bersedia untuk meluangkan waktu dan memprioritaskan tanggung jawab sebagai brand ambassador ini? Dan mungkin kamu punya strategi sendiri nggak buat kamu mengatur waktu agar dapat memenuhi komitmen ini dengan optimal? Oke, izin menjawab. Tentunya saya juga memiliki beberapa kesibukan lain dan juga struggle yang saya miliki Kak. Akan tetapi jika nantinya saya
ketika saya memutuskan untuk mendaftar sebagai brand ambassador mahasiswa wirausaha, otomatis saya sudah tahu mana nantinya tanggung jawab yang paling harus saya prioritaskan, Kak. Dan untuk struggle sendiri, sekarang memang betul saya memiliki banyak beberapa kegiatan, dan akan tetapi jika nantinya saya sudah diterima sebagai brand ambassador mahasiswa wirausaha, saya nanti harus menentukan skala prioritas saya mana yang harus didahului, Kak. Dan juga saya harus bisa memanage waktu dan juga prioritas saya dengan berbagai metode seperti skala prioritas. Jika pada saat itu brand ambassador ini menjadi skala prioritas utama saya, otomatis pada saat itu juga saya harus memprioritaskan tugas-tugas yang ada di brand ambassador mahasiswa wirausaha itu sendiri, Kak. Dan juga terkait waktu, memang di tengah-tengah kesibukan ini waktu itu menjadi salah satu challenge utama untuk saya. Akan tetapi beberapa waktu belakangan ini saya sedang mencoba menggunakan sistem seperti saya menggunakan Google Calendar dan juga Google Task, yang mana hal itu tuh membantu saya untuk bisa membagi waktu saya di antara kesibukan-kesibukan saya gitu, Kak. Jadi saya aware dengan kesibukan yang saya miliki, akan tetapi saya rasa dengan metode pengaturan waktu dan juga skala prioritas yang nantinya akan saya berikan sesuai dengan porsinya, saya rasa saya memiliki waktu yang bisa saya luangkan dan juga saya dapat memprioritaskan brand ambassador mahasiswa wirausaha itu sendiri, Kak. Oke, thank you for sharing jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa diceritain tentang kesibukanmu saat ini tuh apa aja, dan mungkin kamu tadi kan memiliki pengalaman di dunia public speaking atau mungkin content creation atau digital campaign gitu, mungkin boleh diceritakan juga. Mohon maaf, Kak, agak nge-lag, boleh tolong diulang pertanyaannya? Oke, sorry. Jadi mungkin bisa diceritakan tentang kesibukanmu saat ini tuh apa aja, dan tadi kan kamu punya pengalaman di public speaking ya, mungkin itu bisa diceritakan lebih lanjut kayak pernah di mana itu, atau mungkin di content creation atau juga digital campaign gitu. Oke. Untuk kesibukan belakangan ini, kalau untuk organisasi saat ini sekarang saya hanya memegang satu organisasi, yaitu mahasiswa wirausaha, dan juga yang kedua itu ada perkuliahan, dan juga yang ketiga itu sekarang saya sedang freelance di bidang video editing. Dan juga kalau untuk pengalaman itu sendiri, pertama di bidang public speaking itu ketika saya dulu menjabat sebagai OSIS di SMA, itu saya sering sekali dijadikan MC dan juga pembicara-pembicara yang ada di SMA kala itu. Jadi kayak waktu itu sering banget ketika ada event-event yang sedang dibuat OSIS, itu hampir setiap event itu saya yang menjadi MC-nya. Dan juga waktu saya udah kelas 12 waktu itu dan juga udah lulus, saya menjadi pembicara mungkin lebih dari 3-5 kali setelah saya kelas 12 dan setelah saya keterima universitas. Dan juga untuk di pengalaman di bidang content creating itu sendiri, saat ini memang sebenarnya followers yang saya miliki dan engagementnya itu belum setinggi itu, akan tetapi saya sudah lumayan banyak bikin konten-konten yang sifatnya itu saya berbicara di depan kamera gitu, Kak. Dan juga untuk kesibukan juga sebenarnya sekarang saya lagi berusaha untuk konsisten dalam upload konten. Jadi sekarang selain kesibukan saya di bidang perkuliahan, freelance, dan juga organisasi mahasiswa wirausaha ini, sekarang saya sedang memiliki target yang mana di dalam akun saya itu saya sedang memiliki target untuk posting 2 konten sesuai dengan niche saya dalam 1 minggu. Kurang lebih seperti itu sih, Kak, pengalaman dan juga kesibukan saya akhir-akhir ini. Oke, thank you Rasya untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kamu nih dipilih menjadi brand ambassador MW, nah kontribusi apa sih yang ingin kamu berikan gitu ke MW atau sebagai brand ambassador gitu? Oke, baik. Yang pertama itu tentunya ide dan juga tenaga, karena seperti tugas brand ambassador pada umumnya gitu, pasti nantinya saya akan memberikan kontribusi berupa tenaga dan juga ide-ide lewat konten yang nantinya akan dibuat gitu, Kak. Karena dan juga saya juga berencana ingin
jika bisa nantinya saya ingin memberikan inovasi berupa konten-konten yang mungkin agak sedikit beda dari konten-konten sebelumnya gitu. Dan bedanya itu bukan berarti beda yang sampai keluar niche, karena kalau jika saya sedikit mengecek tadi di akun Instagram dan TikTok mahasiswa wirausaha, kontennya itu menurut saya walaupun informatif tapi masih agak kaku dan kurang natural gitu kan. Nantinya jika saya terpilih sebagai brand ambassador mahasiswa wirausaha, saya nantinya ingin mencoba untuk meluapkan inovasi-inovasi dan juga ide-ide yang saya miliki, karena di konten-konten yang saya bawakan biasanya saya itu suka membawa nuansa yang lebih natural, lebih komedi dan juga lebih tidak terlalu formal gitu. Jadi nantinya saya ingin berinovasi di bidang seperti itu, dan juga tentunya ide dan juga tenaga yang nantinya akan saya salurkan ke brand ambassador mahasiswa wirausaha itu sendiri, Kak. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Rasya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya boleh dari thank you.